Selamat datang di channel Catatan Ekonomi. Di sini kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan ekonomi tentunya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng pemberitahuannya ya guys. Kelas 10 semester 2 Kurikulum Merdeka bagian kedua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan penawaran dan penawaran pasar. Submateri yang akan kita bahas: pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, fungsi penawaran, dan kurva penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan penawaran pasar adalah total barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Kita mulai dari apa saja yang akan mempengaruhi penjual dalam menentukan jumlah barang yang akan dijual, dan apa saja yang akan mempengaruhi produsen dalam menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yakni harga barang bersangkutan, harga barang lain, biaya produksi, teknologi, jumlah pesaing, kebijakan pemerintah. Faktor pertama, harga barang yang bersangkutan, baik penjual dan produsen akan melihat harga barang sebagai salah satu komponen dalam menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikutan naik. Jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut turun. Faktor kedua, harga barang lain. Hubungan antara dua barang terbagi dua, yakni barang substitusi dan barang komplementer. Hubungan barang substitusi. Jika harga barang substitusinya naik, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut akan meningkat. Jika harga barang substitusinya turun, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut akan menurun. Sebagai contoh, jika harga kopi meningkat, maka jumlah penawaran teh akan meningkat. Hal ini karena orang-orang akan cenderung membeli teh karena harga kopi naik. Maka sebagai penjual teh akan menambah stok teh yang akan dijual. Hubungan barang komplementer. Jika harga barang komplementer naik, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut akan menurun. Jika harga barang komplementer turun, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebagai contoh, jika harga sepatu naik, maka jumlah kaos kaki yang ditawarkan akan turun. Hal ini karena produsen berasumsi jika harga sepatu naik, maka masyarakat cenderung mengurangi permintaan sepatu. Maka, permintaan terhadap kaos kaki juga akan ikut turun. Dengan begitu, produsen memilih mengurangi produksi jika harga barang komplementernya meningkat, dan produsen akan menambah produksi jika harga barang komplementernya menurun. Faktor ketiga yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi. Biaya produksi yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya transportasi. Biaya bahan baku. Bahan baku di sini adalah material yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang. Sebagai contoh, pedagang mie ayam yang jualan di pinggir jalan. Bahan baku yang dibutuhkan penjual ayam adalah mie, ayam, bumbu, sayur, dan lain-lain. Jika harga bahan baku naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Jika harga bahan baku turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Biaya tenaga kerja atau upah. Upah yang dibayarkan oleh produsen akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh produsen dalam menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Jika biaya tenaga kerja meningkat, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi upah di suatu lokasi akan mempengaruhi keputusan produsen untuk menutup pabrik dan memindahkan kegiatan produksi di daerah dengan upah tenaga kerja lebih rendah. Biaya transportasi. Kenaikan BBM akan sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen.
Jika biaya transportasi meningkat, maka jumlah penawaran akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Fenomena ini dapat kita saksikan di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat kegiatan produksi. Contohnya, kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk di Pulau Jawa dan mengalami kesulitan untuk mencari barang yang sama di Pulau Papua. Walaupun menemukan barang yang sama, namun harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat Papua lebih mahal berkali-kali dibandingkan di Pulau Jawa. Faktor keempat yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan adalah teknologi. Penggunaan teknologi akan menentukan jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh seorang produsen. Semakin maju teknologi yang digunakan, maka akan semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Semakin tradisional teknologi yang digunakan, maka jumlah barang yang dihasilkan juga akan terbatas. Faktor kelima adalah jumlah pesaing. Jumlah pesaing di sini kita akan ngomongin tentang jumlah penjual dan jumlah produsen. Kita lihat dulu ya. Jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak dan beragam. Semakin sedikit jumlah penjual, maka jumlah barang tersebut di pasaran juga akan semakin sedikit. Semakin banyak jumlah produsen yang memproduksi barang yang sama, maka jumlah penawaran terhadap barang itu di pasaran juga akan meningkat. Jika banyak produsen yang memutuskan untuk tidak memproduksi barang tersebut, maka penawaran di pasaran juga akan berkurang. Faktor keenam, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang akan kita bahas yakni pajak dan subsidi. Pajak. Kita mengenal berbagai pajak yang dibebankan oleh pemerintah untuk barang dan jasa yang diproduksi dan yang diperjualbelikan di pasar. Pajak akan sangat mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan di pasar. Jika pemerintah menaikkan tarif pajak, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan berkurang. Jika pemerintah menurunkan tarif pajak, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan meningkat. Sebagai contoh, jika pemerintah menaikkan cukai rokok, maka harga rokok akan meningkat di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Melihat hal tersebut, maka sebagai produsen akan memutuskan untuk mengurangi produksi rokok. Subsidi. Pemberian subsidi yakni bantuan kepada produsen maupun penjual di pasar. Subsidi akan mendorong meningkatnya jumlah barang yang mampu diproduksi oleh produsen dan barang yang mampu ditawarkan oleh penjual. Sebagai contoh, subsidi pupuk yang diberikan kepada para petani akan mendorong para petani menggunakan pupuk untuk tanaman mereka. Penggunaan pupuk tentu saja akan meningkatkan hasil panen. Dengan begitu, jumlah hasil pertanian yang ditawarkan di pasaran akan meningkat jika pemerintah meningkatkan subsidi. Hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Dengan asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus yakni faktor-faktor selain yang dibicarakan tidak berubah. Dengan begitu, kita hanya melihat hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran dapat ditulis QS sama dengan A ditambah BP. PS sama dengan A ditambah BQ, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B adalah koefisien pengarah atau kemiringan. Untuk menemukan fungsi penawaran, maka kita dapat menggunakan fungsi persamaan. Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1, di mana Q adalah kuantitas, Q1 adalah kuantitas Q1, Q2 adalah kuantitas Q2, P adalah harga, P1 adalah harga Q1, P2 adalah harga Q2. Kurva penawaran, kurva yang memperlihatkan hubungan antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan.
Kurva digambarkan miring, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Pergerakan kurva penawaran. Kurva penawaran mengalami pergerakan di sepanjang kurva jika yang berubah adalah harga barang yang bersangkutan. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bergerak ke atas dari titik A ke titik B. Maka kenaikan harga dari P0 ke P1 akan menyebabkan kenaikan penawaran dari Q0 ke Q1. Jika harga barang turun dari P0 ke P1, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut turun dari Q0 ke Q1. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami 1. Pergeseran ke kiri, 2. Pergeseran ke kanan. Pergeseran ke kiri. Pergeseran ke kiri terlihat dari pergeseran kurva S dari S0 ke S1, sehingga menyebabkan penurunan jumlah penawaran dari Q0 ke Q1. Kurva penawaran akan bergeser ke kiri jika faktor selain harga yang berubah, yakni harga barang substitusi turun, harga barang komplementer naik, biaya produksi naik, teknologi turun, jumlah pesaing berkurang, pajak naik, dan subsidi turun. Pergeseran ke kanan. Pergeseran ke kanan terlihat dari bergesernya kurva S dari S0 ke S1, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan dari Q0 ke Q1. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika faktor selain harga yang berubah, yakni harga barang substitusi naik, harga barang komplementer turun, biaya produksi turun, teknologi semakin maju, jumlah pesaing bertambah, pajak turun, dan subsidi naik. Sekian materi mekanisme pasar bagian 2. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuannya ya guys. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share agar yang lain juga pada tahu